illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum lama usai gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Cianjur pada 21 November 2022 lalu. Indonesia kembali diguncang gempa pada Sabtu 3 Desember 2022 di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Hanya berselang sehari setelahnya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami letusan atau erupsi puluhan kali sejak statusnya ditingkatkan dari siaga menjadi awas oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Akhir tahun 2022 menyisakan duka dan luka mendalam bagi masyarakat di daerah rawan gempa. Rentetan bencana di penghujung tahun ini harus menjadi pelajaran bersama untuk lebih tangguh dalam menangani bencana. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI bersama BMKG, BNPB, dan Basarnas, BMKG menyampaikan faktor-faktor penyebab kerusakan akibat gempa, antara lain kedalaman gempa yang dangkal, struktur bangunan belum memenuhi standar aman gempa, dan lokasi pemukiman berada di tanah lunak dan perbukitan. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI meminta agar daerah rawan bencana memiliki peta bencana sebagai langkah antisipasi. Ke depan saya kira BMKG, Basarnas, dan semua stakeholder di daerah harus sudah memiliki peta bencana ya. Itu sebagai bagian dari cara bagaimana kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan seperti ini. Sehingga apa? Kan seperti gempa bumi kan tidak bisa terdeteksi kan, tapi kalau misalnya kita sudah punya peta bencana, paling tidak ini menjadi pelajaran buat kita kemudian ke depan bagaimana mengelola alam, manfaatkan alam, dan kita bisa bersahabat dengan alam dan seterusnya, sehingga semua stakeholder mampu mengantisipasi situasi-situasi yang tidak kita inginkan. Diketahui, gempa Sukabumi Cianjur merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif pada zona sistem sesar Cimandiri. Sejalan dengan instruksi Presiden, Komisi 5 DPR RI mendukung Kementerian PUPR untuk membuat struktur bangunan rumah anti gempa di wilayah rawan gempa. Hal ini penting mengingat banyak daerah di Indonesia berada di lokasi rawan bencana. Menanggapi instruksi tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dengan melakukan pemetaan wilayah jalur gempa dan membuat roadmap teknologi bangunan yang anti gempa. Pilihannya itu tadi seperti saya bilang, saya ulangi, kita bangun rumah yang tahan gempa atau kita kosongkan daerah itu, jangan ada pemukiman di situ. Kalau tidak, itu tadi kita hanya menunggu waktu kapan gempa itu datang lagi, berguguran lagi korbannya seperti sekarang. Nah, ini nggak boleh terjadi. Seluruh Indonesia, bukan cuma di situ ya, di seluruh Indonesia ini harus dipetakan, suka tidak suka, ini harus kita petakan. Saya yakin masyarakat pasti mendukung. Pertanyaan sejauh mana nih kita, negara, pemerintah, hadir di sana untuk menyampaikan informasi ini, kemudian turut serta membantu masyarakat. Dari ketidakmampuan masyarakat, pemerintah masih melakukan apa? Tuh loh, negara harus hadir di sana. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa pertama yang terjadi di Cianjur dengan magnitudo 5,6 sebenarnya tidak terlalu besar. Namun, karena tergolong dalam gempa tektonik kerak dangkal, kerusakan yang ditimbulkan lebih berat karena banyak bangunan yang tidak didesain sebagai bangunan tahan gempa. Belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menekankan sebagai negara yang terletak di Ring of Fire, keseriusan pemerintah dalam mitigasi dan penanggulangan bencana diwujudkan dalam bentuk penguatan anggaran penanggulangan bencana. Satu yang harus pemerintah berikan perhatian, terutama pemerintah pusat, kepada anggaran untuk BMKG. Anggaran terhadap Basarnas, BNPB yang penanggulangan bencana ini harus siap, karena kita ini ada di daerah
yang berpotensi bencana alam. Maka ini yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah, ya kan? Kalau tidak didukung oleh anggaran, bagaimana bisa dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah? Diketahui letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara rawan bencana di dunia. Untuk itu, upaya mitigasi dan penanggulangan bencana harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.